Pernyataan resmi Rektor UGM Ova Emilia sebut Jokowi kuliah sarjana muda, Dr. Tifa, blunder terus. Terus terang saya sedih ya. Sedihnya tuh gini. Perkara kontennya oke, tetapi sekelas Universitas Gadjah Mada, sekelas kampus yang besar gitu ya. Kenapa membuat statement yang sangat-sangat apa ya, minimalis atau sangat-sangat tidak mencerminkan kualitas UGM seperti itu. Satu ya, kenapa saya bilang gitu? Sudah sangat terlambat statement itu. Ya harusnya itu sudah diberikan. Jadi kalau dulu mungkin memberikan statement itu masih oke. Ini tuh bukti-bukti, fakta-fakta itu sudah berkembang luar biasa besar, luar biasa panjang. Dan kemudian ketika ini dilakukan di tengah-tengah statement-statement yang juga, atau di tengah-tengah proses ya, lagi ada beberapa orang dikriminalisasi ya gara-gara hanya akan menyampaikan soal fakta yang ada pada ijazah yang disebut-sebut itu adalah ijazahnya Joko Widodo ya gitu, dan banyak sekali temuannya, dan itu sebenarnya dari dulu UGM itu ditunggu, dan kenapa baru sekarang? Tugas dan tanggung jawab UGM dalam mendidik seseorang telah paripurna ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberi ijazah sesuai ketentuan. Hal ini juga berlaku kepada alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 9. Setiap alumni berhak menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dari UGM untuk berbagai kepentingan yang dibenarkan oleh hukum. Alumni adalah satu-satunya pihak yang memegang ijazah asli miliknya, sehingga penggunaan dan perlindungannya adalah tanggung jawab alumni tersebut. 10. Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Bu Rektor, kita lihat di media sosial, itu banyak sekali beredar gambar, analisis segala macam mengatakan itu palsu. Itu gimana, Bu? Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Bukan, kita tidak ya bertanggung jawab untuk itu. Baik, Bu Rektor. Dan kemudian kalau misalnya saya ingin tahu nih orang ini alumni atau bukan, kita terbentur pada peraturan. Kita tidak bisa menunjukkan data pribadi kepada orang yang itu tidak relevan dengan mereka yang memiliki ijazah tersebut. Baik, tapi artinya Bu Ning, UGM sebenarnya kan bisa ngecek kan ya, bahwa orang itu ada datanya apa tidak, tapi tidak dibolehkan menyampaikan informasi itu kepada orang yang tidak berwenang. Betul begitu? Betul, iya. Ini pengandaian lagi nih, Bu. Kalau seandainya yang meminta punya kewenangan, katakan negara meminta gitu ya. Nah itu kami akan memberikan, karena itu adalah lembaga yang berwenang, yang akan memiliki otoritas untuk bertanya kepada institusi pendidikan misalnya, ada satu hal tertentu yang harus kami tunjukkan, maka kami akan menunjukkan. Nah, ini kan jadi padahal kemudian saya berpikir, loh kan untuk menjadi calon wali kota, gubernur, sampai presiden kan ijazahnya cukup SMA. Kan gitu sebenarnya nggak perlu pakai gelar sarjana dan sebagainya. Ini yang menurut saya kemudian justru malah penjelasan dari UGM itu menimbulkan tanda tanya buat kita semua. Lihatlah bukan hanya videonya, tapi komentar di bawahnya. Mostly komentar di bawah itu malah mengatakan UGM makin rancu. Ya, saya sedih malah memang benar dengan sikap UGM. Benar-benar tidak profesional. Baik jawaban dari Rektor UGM, ya Profesor Dr. Ova Emilia, maupun jawaban dari 3 orang itu, ya ada Prof Wening, ada Rektor dan Dekan itu benar-benar menunjukkan sangat tidak profesional. Dari sepanjang itu tidak ada satupun bukti yang ditunjukkan. Dan kalau pemahaman mereka, misalnya Mas Tifa,
soal undang-undang keterbukaan informasi publik, ya, ada soal yang ranah private dan kemudian ranah publik, ya, mestinya ada juga beberapa ranah publik yang disampaikan. Ini UGM kesannya, ya, Mas Tifal, dan itu ada di semua komentar, mau lari dari tanggung jawab. Gimana kita bisa tahu atau bisa menjamin atau meyakinkan orang bahwa ini memang benar-benar yang kita omongkan ini benar? Keraguan itu dimulai dari mana gitu? Tentunya kan yang meragukan itu yang mestinya justru dia yang mengklaim bahwa misalnya yang menunjukkan bahwa ini loh punya lu asli atau punya kamu palsu, punya saya nih yang asli. Kan berarti yang bersangkutan yang menuduhkan itu yang perlu menyampaikan hal tersebut. Sedangkan bagi kami di institusi pendidikan, kami punya bukti, dokumen yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan tentang otentisitas kebenaran dari Bapak Joko Widodo adalah masuk sebagai mahasiswa di UGM, berproses dan kemudian juga mendapatkan ijazahnya pada saat wisuda di tahun 1985. Jadi saya kira mesti kita bagi lah, kita bagi bahwa jangan merancukan gitu ya, antara pertanyaan tadi tentang asli atau palsu kepada institusi pendidikan. Yang bisa UGM pastikan adalah berarti Bapak Joko Widodo masuk, berproses dan lulus menerima ijazah aslinya itu pada saat wisuda di bulan November 85. Oke, dan mungkin saya pengen dengar sekali lagi, hal yang sama akan UGM lakukan untuk alumni mana? Untuk semua alumni. Saya tanya misalnya, Roy Suryo alumni UGM bukan? Itu prosesnya gimana? Sama seperti itu tadi. Ya, jadi Roy Suryo juga masuk. Jadi dokumen untuk masuk, dia berproses sampai dia mendapatkan ijazah pada saat wisuda, dan satu kali saja ijazah itu diberikan oleh UGM kepada yang bersangkutan. Mana buktinya, Bu? Yang bersangkutan, bukan saya. Ibu tidak akan ngasih data itu ke? Tidak, karena berlaku untuk semuanya bahwa itu adalah dokumen pribadi yang bersangkutan. Jadi kami juga harus memproteksi hal tersebut. Baik, Bu Rektor, ini saya kira clear ya. Tapi lagi-lagi, Bu, yang sering digunakan orang untuk diskusi itu kan apa yang beredar di media sosial. Saya ke Bu WR sekarang. File atau gambar yang beredar di media sosial itu asli apa enggak? Oh, itu bukan wewenang kami. Kami tidak melakukan verifikasi terhadap apa yang beredar di media sosial. Yang kami percayai adalah apa yang kami punya. UGM selama ini basisnya adalah apa yang kami punya. Sehingga bisa dikatakan jawaban kami akan tetap sama. Akan ditanya lagi ya jawaban kami sama, karena dasar dari kami datanya sama. Jadi pertanyaannya tadi ya, kalau ijazah yang beredar sekarang ini atau palsu itu bukan, kami tidak punya wewenang dan kami tidak punya dasar untuk menilai itu. Yang bisa kami jadikan dasar adalah hanya yang ada pada kami, yaitu salinan ijazah yang sejak pertama kali diberikan atau ada di Universitas Gadjah Mada. Baik, terima kasih Bu Ning. Ini terakhir, Bu. Jika ada seorang alumni UGM siapapun itu yang terbukti memang memalsukan atau mengubah atau membuat dokumen berbeda dari yang diberikan oleh UGM, apa sikap UGM? Iya, itu suatu tindakan kriminal ya, yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Jadi saya kira tentunya sanksi hukum perlu dikenakan kepada yang bersangkutan, karena itu termasuk tindakan kriminal atau melawan hukum, dan itu berlaku untuk semua alumni. Dan ya saya rasa sih sebetulnya Mas Hersu, kalau seandainya Pak Jokowi masih menjabat ya, ini pertama, kalau Pak Jokowi masih menjabat mungkin akan selesai di pernyataan itu tadi yang bahwa UGM begitu memiliki dokumentasi dan menyatakan bahwa mereka mengeluarkan ijazah, dokumentasinya itu lengkap, yaitu dari sejak penerimaan Jokowi sampai dengan masa pendidikan, kemudian sampai kemudian dia mencapai sarjana muda, pendidikan sarjana, dan KKN-nya sampai dengan kelulusannya, memberikan lulus pada tanggal 5 November 2005 dan kemudian
wisudanya tanggal 18 kalau tidak salah November 2005 dan memberikan ijazah yang menurut UGM itu adalah ijazah karena Jokowi berhasil lulus. Nah, cukup sampai di situ mungkin kalau Pak Jokowi masih menjabat, tapi karena sekarang sudah tidak pada posisi presiden lagi sehingga berani juga dia membuat pernyataan bahwa sesudah itu maka semua ijazah baik Jokowi maupun alumni yang lainnya itu digunakan untuk apa? Itu adalah tanggung jawab masing-masing, bukan menjadi tanggung jawab dari UGM lagi. Nah, ini yang kemudian ini ya berarti ada titik nih di sini, ada celah. Begitu. Mulai dari statement rektor sendiri yang sekitar nggak sampai 5 menit, dan kemudian statement dari mereka berempat yang durasinya setengah jam ya, 33 menit. Itu nggak ada sama sekali menampilkan fakta atau data, hanya narasi. Sekali lagi hanya narasi. Jadi hanya omon-omon saja. Jadi artinya ini sih mirip kayak waktu gelar perkara khusus di Barreskrim ya, yang dari sana katanya ada ahli ya, gitu, yang inisialnya JS, itu ya hanya omon-omon aja, nggak bisa membantah apa yang saya paparkan, nggak bisa membantah apa yang Dokter Respon paparkan, apun Dokter Tifa paparkan. Pernyataan dari rektor, wakil rektor dan juga dekan ya, dekan Fakultas Kehutanan ya, ini saya rasa ini merupakan jawaban ya dari buku itu, merupakan jawaban dari buku RRT Roy, Rismond dan Tifa. Nah, sekarang dikenalnya kan seperti itu, RRT. Jokowi's White Paper. Ya, Jokowi's White Paper atau buku putih tentang Jokowi. Yang dimana kalau kita lihat sebenarnya di dalamnya adalah paparan-paparan teknis, sangat-sangat teknis begitu. Yang teknis ini hubungannya dengan hanya sesuatu yang teknis penuh dengan hasil penelitian. Itu artinya hanya bisa dikerjakan oleh seorang ilmuwan dalam bidangnya, ilmuwan yang dikeluarkan oleh siapa, yang dia berarti lulusan dari universitas begitu ya, entah itu UGM atau universitas yang lain, tapi dalam hal ini tiga-tiganya kan alumni dari UGM dan mereka dokter-dokter pula ya, kecuali Dokter Tifa dia masih on progress begitu dokternya, tapi dia juga S2 betul. Dan kandidat dokter dia ini. Tapi artinya yang ada di dalam adalah teknis. Kalau teknis ini tidak bisa dijawab dengan kronologis kan. Sementara yang dinyatakan oleh Ibu Ova Emilia, yaitu rektor dari UGM, itu hanya berupa kronologis saja. Kan UGM tuh seolah-olah mencampur adukkan ya definisi yang ada pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Ya, dia menganggap semua itu ranah privat. Jadi nggak ada yang ditampilkan. Konyol banget. Dan konyolnya apa? Ya, orang yang sama ya, ketika Oktober tahun 2022 yang namanya Dr. Sigit Sunarta, ya itu adalah dekan Fakultas Kehutanan, waktu tahun 2022 itu dia benar udah menampilkan fotokopi ijazah Jokowi, dan ada dua yang ditampilkan fotokopi juga dari ijazahnya almarhum Hari Mulyono, dan dia menampilkan skripsi yang asli yang dituntut asli. Makanya waktu itu kita kemarin tidak ditampilkan sama sekali dengan alasan ini menghormati keterbukaan informasi publik, itu termasuk ranah privat. Come on gitu ya. Kampus Universitas Gadjah Mada yang katanya mendapat predikat nomor 2 di seluruh Indonesia selaku penyelenggara PPID ya gitu, informasi publik yang itu di PPID. Seperti itu, dan ini makin menandaskan kejadian beberapa hari sebelumnya ketika Dr. Rismond, Dr. Tifa itu datang ke kampus UGM untuk menyerahkan surat saja harus melawan dalam tanda kutip ya 15 lebih satpam ya gitu, padahal hanya untuk nyerahin surat. Kok seperti katrok seperti ini ya? Rektor Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta Ova Emilia memberikan pernyataan resmi soal ijazah Jokowi melalui video yang ditayangkan di channel YouTube Universitas Gadjah Mada pada Jumat tanggal 22 Agustus tahun 2025. Dalam video tersebut Ova Emilia menegaskan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo merupakan lulusan UGM. Namun Ova Emilia juga menyinggung bahwa UGM memiliki dokumen otentik seluruh proses pendidikan Joko Widodo di UGM meliput tahap penerimaan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN hingga wisuda. Pernyataan Ova Emilia yang menyinggung Jokowi kuliah sarjana muda di UGM menjadi sorotan pakar neuroscience behavior Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, yang merupakan terlapor kasus pencemaran nama baik Jokowi karena menyebut ijazah Jokowi palsu. Dr. Tifa menilai pernyataan Rektor UGM Ova Emilia sudah menyatakan bahwa Joko Widodo bukan mahasiswa yang diterima di program studi sarjana. Hal itu dikatakan Dr. Tifa di akun X-nya @Dr. Tifa, Sabtu tanggal 23 Agustus tahun 2025. Menit pukul 1.12.
Proses kuliah selama menempuh sarjana muda. Nah, artinya rektor sendiri menyatakan bahwa Joko Widodo bukan mahasiswa yang diterima di program studi sarjana. Kata Dr. Tifa, artinya apa? Artinya, Joko Widodo tidak mungkin ada di daftar penerimaan mahasiswa baru yang lulus ujian PP1 yang diumumkan di Surat Kabar Nasional tanggal 18 Juli tahun 1980, seperti yang disampaikan oleh Bareskrim. Tambah Dr. Tifa, menurut Dr. Tifa, sebagai rektor UGM pasti tahu mahasiswa program sarjana muda pengumuman penerimaannya sebagai mahasiswa tidak melalui Surat Kabar Nasional dan bukanlah peserta ujian PP1. Mbak Ova sebagai rektor pasti tahu, bahwa mahasiswa yang diterima di program sarjana muda, bukanlah peserta ujian PP1, tetapi mengikuti jalur penerimaan mahasiswa baru tersendiri, dan pengumuman penerimaannya sebagai mahasiswa program sarjana muda, tidak melalui Surat Kabar Nasional. Papar Dr. Tifa. Dr. Tiga mengatakan itulah sebabnya, Surat Kabar Nasional, yang ada di Jogja yaitu Kedaulatan Rakyat dan Berita Nasional atau Bernas, di tahun 1980, semuanya raib dari perpustakaan daerah. Di mana menurut petugas perpustakaan daerah, koran-koran tersebut, telah diamankan oleh polisi dan UGM. Tambah Dr. Tifa, karenanya Dr. Tifa menyarankan Rektor UGM Ova Emilia diam saja, karena pernyataannya kerap blunder. Sudahlah Mbak Ova, Bu Rektor, panjenengan daripada kalau ngomong malah blunder terus-terusan, saya sarankan, lebih baik diam. Diam akan lebih baik bagi UGM. Dan diam akan lebih baik bagi Mbak Ova sendiri, ujar Dr. Tifa. Menurut Dr. Tifa, Ova Emilia jangan menambah masalah hanya karena menjadi tameng bagi kebohongan Jokowi. Ingat kasus BPR belum inkrah, dan ada kasus gedung hitam yang sekarang ini sepertinya mangkrak juga saya lihat pembangunannya. Jangan nambah masalah dengan ikut-ikutan jadi tameng bagi kebohongan Jokowi Widodo. Kata Dr. Tifa, pernyataan resmi UGM. Sementara dalam videonya Ova Emilia, selaku Rektor UGM mengatakan apa yang dikatakannya adalah pernyataan resmi UGM. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo, kata Ova. 1. Kata Ova, UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, sambungnya. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada, katanya. 4. Tambah Dr. Tifa, UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN hingga wisuda, kata Ova. Informasi yang lebih rinci, tambah Ova telah dirilis dalam bentuk podcast. 5. Kata Ova, Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November tahun 1985 dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November tahun 1985. Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi. Hal ini berlaku untuk semua hal dan diterapkan untuk semua sivitas akademika UGM termasuk alumni, kata Ova. 7. UGM diberi mandat oleh negara untuk menyelenggarakan pendidikan dan secara berkala dinilai atau diuji kualitasnya oleh lembaga independen, tambahnya. Hingga saat ini, kata Ova UGM dinyatakan layak dan telah melakukan proses pendidikan dengan baik. Berpegang pada ini, proses pendidikan di UGM telah berjalan semestinya tanpa ada keraguan. Tugas dan tanggung jawab UGM dalam mendidik seseorang telah paripurna ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberi ijazah sesuai ketentuan, katanya. Hal ini, menurut Ova, juga berlaku kepada alumni UGM yang bernama Joko Widodo. Setiap alumni berhak menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dari UGM untuk berbagai kepentingan yang dibenarkan oleh hukum, ujarnya. Alumni adalah satu-satunya pihak yang memegang ijazah asli miliknya sehingga penggunaan dan perlindungannya adalah tanggung jawab alumni tersebut, kata Ova. Sekali lagi, kata Ova, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan, hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM. Termasuk, pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah yang merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata